Di mana Abu Nawas yang bijak itu? Katakan padaku sekarang, atau kau akan menyesal. Saya tidak tahu di mana dia, dan ancamanmu tidak membuatku takut. Ya aku di sini Mengapa Anda mencari saya Perlu bimbingan rohani? Maaf, saya tidak buka bimbingan untuk Anda. Sebuah kerajaan megah berdiri bukan di atas keadilan, melainkan di atas rahasia yang disembunyikan rapat-rapat. Malam itu, istana gemetar, bukan karena perang, bukan karena pemberontakan, tapi karena sebuah kitab terlarang hilang. Kitab yang tak boleh dibaca, kitab yang jika terbuka bisa meruntuhkan singgasana. Nama-nama mulai disebut dengan bisikan, penjaga saling menuduh, wazir panik, dan satu nama muncul pelan, Abu Nawas. Ia dipanggil ke istana dengan alasan sepele, tapi sesungguhnya setiap langkahnya diawasi. Di ruang arsip berdebu, Abu Nawas menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Bukan emas, bukan senjata, melainkan kata-kata tentang keadilan dan hak rakyat. Di saat yang sama, raja terbangun dari mimpi buruk. Tahtanya runtuh, mahkotanya jatuh, karena ia tahu jika isi kitab itu hidup, kekuasaannya mati. Pengawal menyisir kota, pasar diawasi, masjid dicurigai, rakyat mulai resah. Namun Abu Nawas tak lari, ia justru tertawa, bercerita, mengubah pasal-pasal keadilan menjadi kisah jenaka di tengah pasar. Dan tanpa sadar, rakyat mulai bertanya, jika itu adil, mengapa penguasa marah? Istana murka, ulama dipaksa berdusta, fatwa palsu dikeluarkan, dan Abu Nawas diundang ke Balairung, bukan untuk dihormati, melainkan dihabisi. Tapi di hadapan raja, Abu Nawas hanya bertanya satu hal sederhana. Dan dari mulut sang penguasa sendiri, kebenaran terucap. Kitab tak pernah ditunjukkan, namun isinya hidup. Dan sejak saat itu, tahta mulai retak. Karena ada satu hal yang lebih berbahaya dari pemberontakan. Kebenaran yang dipahami rakyat. Eits, sebelum saya lanjutkan videonya, apakah kalian penasaran bagaimana kisah mereka berubah menjadi lebih lucu dan menarik? Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Tekan tombol lonceng, subscribe, dan like supaya kalian gak ketinggalan episode selanjutnya. Dan sebelum kita mulai, coba tulis di kolom komentar. Kalian sedang nonton dari daerah mana? Aku pengen tahu dari kota mana saja cerita ini didengar. Matahari Baghdad menggantung garang tepat di atas kubah emas istana, seolah ingin melelehkan segala kemegahan yang menaungi kekuasaan absolut Raja Harun. Namun, panas yang menyengat di luar sana tidak sebanding dengan bara yang tengah menyala di dalam ruang pribadi sang raja. Udara terasa berat, ditekuk oleh ketakutan yang merayap di sela-sela pilar marmer dan tirai sutra. Raja Harun berdiri di dekat jendela kisi-kisi, tangannya mencengkram pinggiran balkon hingga buku-buku jarinya memutih. Di belakangnya, Wazir Khalid berdiri dengan punggung membungkuk, sebuah gestur hormat yang tidak sepenuhnya menutupi kilatan ambisi di matanya yang sipit dan tajam. Hilang. Bagaimana mungkin sesuatu bisa hilang dari ruang arsip terlarang, Khalid? Suara Raja Harun rendah, namun getarannya membuat para pelayan yang berbaris di sudut ruangan menahan napas. Itu bukan sekedar buku, itu adalah kitab keadilan, naskah yang ditulis oleh pendahulu kami tentang batasan kuasa raja. Jika itu jatuh ke tangan rakyat, Harun tidak melanjutkan kalimatnya. Paranoia telah lama menggerogoti kewarasannya, membisikkan bahwa setiap senyuman di pasar adalah ejekan dan setiap perkumpulan di kedai kopi adalah rencana kudeta. Wazir Khalid melangkah maju selangkah, suaranya licin seperti minyak yang tumpah di lantai batu.
Ampun beribu ampun, Baginda. Penjagaan telah diperketat, gembok tidak rusak. Ini bukan pekerjaan pencuri biasa. Hamba curiga ada pengkhianat di dalam istana. Seseorang yang memiliki akses, seseorang yang ingin melihat wibawa Baginda runtuh di hadapan rakyat jelata. Mata Raja Harun membelalak. Tuduhan itu menyiram bensin ke dalam api kecurigaannya. Pengkhianat, desisnya. Cari mereka, geledah setiap rumah. Jangan biarkan ada satu lembar kertas pun yang luput dari pemeriksaan. Siapapun yang menyembunyikan kitab itu atau bahkan sekedar membicarakannya harus dihukum gantung. Perintah itu turun bagaikan petir yang menyambar kota. Dalam hitungan jam, Baghdad berubah menjadi lautan keresahan. Pasukan pengawal kerajaan dengan baju zirah yang berdenting menakutkan menyebar ke seluruh penjuru kota. Pintu-pintu rumah didobrak, lemari-lemari dibongkar, dan pasar yang biasanya riuh dengan tawar-menawar kini dipenuhi bisik-bisik ketakutan. Apa yang mereka cari? Bisik seorang pedagang kurma kepada tetangganya. Matanya liar mengawasi patroli yang lewat. "Shh, jangan bertanya," balas si tetangga, wajahnya pucat pasi. Kabarnya ada dokumen rahasia yang hilang. Wazir Khalid bilang ini ulah kaum pemberontak. Siapapun bisa dituduh sekarang. Kecemasan itu menjadi kabut tebal yang menyelimuti kota. Rakyat kecil yang tak tahu apa-apa menjadi korban pertama dari paranoia penguasa. Namun, di sebuah gubuk sederhana di pinggiran kota, seorang pria berusia 37 tahun sedang duduk santai menikmati secangkir teh hangat, seolah dunia di luarnya sedang baik-baik saja. Abu Nawas dengan sorban yang sedikit miring dan jubah yang sudah memudar warnanya, meniup asap tipis dari cangkirnya. Wajahnya tenang, dihiasi senyum tipis yang menyiratkan kecerdasan sekaligus kenaifan yang disengaja. Dia bukan pejabat, bukan pula ulama besar, namun namanya harum atau kadang bau, tergantung siapa yang bertanya, karena akal cerdiknya yang seringkali mempermainkan logika istana. Ketenangannya pecah ketika pintu gubuknya digedor kasar. "Buka, atas nama raja." Abu Nawas meletakkan cangkirnya perlahan. Dia tidak lompat kaget, melainkan bangkit dengan gerakan malas, seolah tamu yang datang hanyalah penagih utang panci. Saat dia membuka pintu, dua pengawal istana dengan tombak terhunus sudah berdiri di sana. "Tuan Abu Nawas," ceruk pengawal itu. Nadanya mendesak, namun tidak menuduh. "Belum. Anda dipanggil ke istana. Sekarang." Wah, Abu Nawas terkekeh pelan, matanya menyapu tombak-tombak itu. Apakah Baginda Raja sedang bosan dan butuh seseorang untuk menghitung bulu domba lagi? Atau beliau ingin aku menebak berat gajah dengan mata tertutup? "Diam, ini masalah serius. Wazir Khalid merekomendasikan namamu untuk sebuah tugas khusus," bentak pengawal itu, lalu menyeret lengan Abu Nawas. Sepanjang perjalanan menuju istana, Abu Nawas melihat kekacauan di jalanan. Dia melihat tatapan nanar ibu-ibu yang memeluk anak mereka dan tatapan curiga para lelaki dewasa. Dia sadar panggilan ini bukan sekedar permainan teka-teki. Ada badai yang sedang bertiup kencang di pusat kekuasaan, dan dia baru saja ditarik tepat di mata badai tersebut. Sesampainya di istana, suasana terasa ganjil. Lorong-lorong sepi, namun terasa diawasi. Abu Nawas tidak langsung dibawa ke hadapan Raja Harun. Sang raja dan Wazir Khalid sedang sibuk menginterogasi kepala penjaga arsip di ruang tahta. Sebagai gantinya, Abu Nawas diperintahkan menunggu di sebuah ruang tunggu yang terhubung langsung dengan koridor menuju sayap barat, area yang jarang dilalui orang. "Tunggu di sini, jangan kemana-mana sampai namamu dipanggil," perintah pengawal itu sebelum meninggalkan dia sendirian. Waktu berlalu lambat. 5 menit, 10 menit, setengah jam. Abu Nawas yang memiliki rasa ingin tahu sebesar kecerdasannya mulai gelisah. Ia bangkit dan berjalan mondar-mandir. Matanya menangkap sebuah pintu kayu eboni yang sedikit terbuka di ujung koridor. Tidak ada penjaga. Sepertinya para penjaga sedang dikerahkan semua untuk menggeledah kota atau menjaga ruang tahta. Didorong oleh rasa bosan dan sedikit keisengan untuk mencari tempat yang lebih sejuk, Abu Nawas melangkah mendekati pintu itu. Ia mendorongnya pelan. Engsel pintu mendecit lirih. Aroma debu tua dan kertas lapuk menyeruak masuk ke hidungnya. Itu adalah ruang arsip lama. Ruangan itu berantakan,
seolah baru saja diobrak-abrik oleh badai. Gulungan naskah berserakan di lantai, rak-rak buku miring, dan kotak-kotak penyimpanan terbuka lebar. Rupanya, Wazir Khalid dan pasukannya telah membalikkan tempat ini sebelumnya, namun dalam kepanikan mereka meninggalkan kekacauan. Betapa kasarnya mereka memperlakukan ilmu, gumam Abu Nawas, menggelengkan kepala. Ia berjongkok untuk memungut sebuah gulungan yang terinjak sepatu bot. Namun, saat ia hendak meletakkan gulungan itu kembali ke rak, matanya tertumbuk pada celah sempit di antara dinding dan lemari arsip paling pojok. Di sana, tersembunyi dalam bayangan dan tertutup debu tebal, tergeletak sebuah kitab bersampul kulit kijang tua. Posisinya yang terjepit membuat kitab itu luput dari pandangan sekilas para penggeledah yang terburu-buru. Jantung Abu Nawas berdesir. Ada firasat aneh yang merayapi tengkuknya. Ia menoleh ke arah pintu, memastikan tidak ada orang, lalu dengan cepat meraih kitab itu. Ia meniup debu yang menyelimuti sampulnya. Tidak ada judul di bagian depan. Dengan tangan gemetar, ia membuka halaman pertama. Tulisan tangan dengan tinta emas yang mulai memudar terpampang jelas. Kitab Keadilan, pedoman hakikat kuasa bagi pemimpin yang takut akan Tuhan. Mata Abu Nawas membelalak. Ia pernah mendengar rumor tentang kitab ini. Legenda tentang naskah kuno yang memuat aturan bahwa seorang raja hanyalah pelayan bagi rakyatnya, dan bahwa rakyat memiliki hak untuk menuntut keadilan jika dizalimi. Naskah yang selama ini dianggap mitos atau setidaknya sengaja disembunyikan oleh para penguasa yang mabuk kuasa. Ia membaca satu paragraf secara acak. Sesungguhnya, singgasana bukanlah tempat untuk kesombongan, melainkan kursi pengadilan di mana raja adalah terdakwa pertama di hadapan nurani rakyatnya. Barang siapa memerintah dengan pedang, ia akan kehilangan haknya atas cinta. Nafas Abu Nawas tercekak. Kalimat-kalimat di dalamnya begitu tajam, begitu berani, dan sangat bertentangan dengan cara Raja Harun memimpin saat ini. Memiliki kitab ini di tangannya sama saja dengan memegang bara api neraka. Jika Wazir Khalid tahu ia memegang ini, kepala Abu Nawas akan menggelinding di alun-alun sebelum matahari terbenam. Celaka, bisiknya. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Suara langkah kaki terdengar bergema di koridor luar, semakin mendekat. Suara Wazir Khalid terdengar samar-samar, memberikan instruksi dengan nada tinggi. Abu Nawas terjebak. Di tangannya ada kebenaran yang dicari seluruh kerajaan, sebuah benda yang bisa menggulingkan tirani atau menghancurkan nyawanya. Ia berdiri di persimpangan moral yang paling genting dalam hidupnya. Menyembunyikan kitab itu berarti melindungi kebenaran, namun juga berarti melakukan pengkhianatan tingkat tinggi. Menyerahkannya berarti selamat, namun membiarkan tirani terus mencekik leher rakyat Baghdad. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu ruang arsip. Abu Nawas menatap kitab itu sekali lagi, lalu dengan gerakan refleks yang didorong oleh naluri bertahan hidup, sekaligus panggilan nurani yang gila, ia menyelipkan kitab tebal itu ke balik jubah longgarnya, menempelkannya erat ke perutnya dengan sabu kain yang ia kencangkan. Pintu terbuka lebar. Cahaya dari koridor menyilaukan mata. Wazir Khalid berdiri di sana, diampit dua pengawal, tatapannya menusuk tajam ke arah Abu Nawas yang berdiri kaku di tengah debu. Abu Nawas, Wazir Khalid menyipitkan mata, senyum liciknya merekah selahan. Apa yang kau lakukan di ruang terlarang ini, tikus kecil? Malam di Baghdad kali ini terasa jauh lebih pekat dari biasanya, seolah langit menumpahkan tinta hitam untuk menutupi dosa-dosa yang merayap di lorong-lorong istana. Angin gurun yang biasanya membawa hawa hangat kini menusuk tulang, membawa serta aroma samar ketakutan yang mengambang di udara. Di dalam rumahnya yang sederhana, Abu Nawas tidak bisa memejamkan mata. Kitab keadilan itu memang telah ia sembunyikan kembali di tempat yang paling mustahil dijangkau manusia. Namun isi kitab itu telah terpahat dalam benaknya, membakar setiap sel syarafnya seperti bara api yang digenggam telanjang tangan. Setiap kali ia mencoba terlelap, bayang-bayang kalimat dalam kitab itu menari-nari di kelopak matanya. Paragraf-paragraf yang menggugat asal-usul kekuasaan, pasal-pasal yang menelanjangi kezaliman yang terbungkus jubah agama. Jantungnya berdegup tidak beraturan, bukan karena takut mati, melainkan takut hidup dalam kepura-puraan setelah mengetahui kebenaran yang begitu telanjang. Ia menyadari pengetahuan ini adalah kutukan sekaligus amanah.
Memegangnya berarti menantang badai, melepaskannya berarti mengkhianati Tuhan. Sementara itu di balik tembok istana yang menjulang angkuh, Raja Harun al-Rashid mondar-mandir di kamarnya yang mewah. Permadani sutra dan bantal-bantal empuk tidak mampu meredam kegelisahan yang menggerogoti jiwanya. Cahaya obor yang berkelidap memantulkan bayangan panjang yang tampak seperti hantu-hantu masa lalu yang datang menagih janji. Legitimasi tahtanya yang selama ini ia anggap kokoh laksana gunung batu tiba-tiba terasa serapuh kaca setelah desas-desus tentang kitab itu sampai ke telinganya. Khalid, suara Raja Harun terdengar parau, memecah kesunyian yang mencekam. Apakah kau yakin tidak ada mata lain yang telah menatap lembaran terkutuk itu? Wazir Khalid yang berdiri tegak di sudut ruangan dengan wajah separuh tertutup bayangan melangkah maju. Senyum tipis yang penuh perhitungan terukir di bibirnya. Ia adalah antitesis dari ketakutan raja. Ia adalah manifestasi dari ambisi yang dingin. Paduka, keyakinan adalah kemewahan yang tidak kita miliki saat ini, jawab Khalid dengan nada datar namun tajam. Namun, ketidaktahuan rakyat bisa kita ciptakan. Jika ada mata yang telah membacanya, maka mata itu harus buta selamanya. Jika ada lidah yang hendak mengucapkannya, maka lidah itu harus kelu sebelum sempat bergetar. Raja Harun menatap wazirnya dengan sorot mata nanar. Ia menginginkan keamanan, namun hatinya berdesir ngeri membayangkan darah yang mungkin harus tumpah. Namun rasa takut kehilangan kekuasaan membutakan nuraninya. Lakukan apa yang perlu, perintah raja dengan suara bergetar, dan pastikan para ulama berada di pihak kita. Kita butuh stempel langit untuk membenarkan tindakan bumi. Perintah itu adalah lonceng kematian bagi integritas Syekh Zahid. Sang ulama istana itu diseret dari tidurnya di tengah malam buta, dipaksa menghadap Wazir Khalid di ruang bawah tanah istana yang lembab dan berbau lumut. Di sana, di bawah ancaman yang tidak terucap namun nyata, antara keselamatan keluarganya atau kejujuran ilmunya, Syekh Zahid hancur. Tubuhnya yang renta gemetar hebat, keringat dingin membasahi jubah putihnya yang kini tampak kusam di bawah cahaya obor yang remang. Tuliskan fatwa itu, Syekh, bisik Khalid, suaranya lembut namun mematikan seperti desis ular. Katakan pada rakyat bahwa kitab yang hilang itu berisi sihir dan ajaran sesat. Katakan bahwa siapapun yang membacanya akan gila dan terkutuk. Buat mereka takut bahkan untuk sekedar memikirkannya. Tangan Syekh Zahid gemetar saat memegang pena bulu angsa. Tinta hitam menetes di atas kertas perkamen seperti tetesan darah nuraninya yang perlahan mati. Ia menangis tanpa suara. Air matanya jatuh membasahi naskah kebohongan yang ia tulis sendiri. Ia tahu, malam ini ia tidak hanya menjual integritasnya, tetapi juga menggadaikan akhiratnya demi keselamatan duniawi yang fana. Keesokan harinya suasana Baghdad berubah tegang. Kabar tentang fatwa baru menyebar lebih cepat dari wabah. Di alun-alun kota, pengumuman dibacakan dengan lantang, diiringi tabuhan genderang yang memekakan telinga. Abu Nawas berdiri di antara kerumunan, berpura-pura menjadi si dungu yang antusias mendengarkan, namun hatinya menjerit pilu. Ia melihat Syekh Zahid berdiri di samping mimbar dengan wajah pucat pasi, matanya kosong menatap kejauhan, seolah ruhnya telah lama pergi meninggalkan jasadnya. Wahai penduduk Baghdad, seru pengawal kerajaan, dengarkan fatwa Syekh Zahid. Kitab yang sedang dicari adalah kitab iblis. Siapapun yang menyimpannya adalah musuh negara dan musuh agama. Abu Nawas merasakan tatapan menyelidik dari beberapa mata-mata istana yang menyusup di antara kerumunan. Ia tahu ini adalah ujian. Dengan kecerdasan yang ia balut dalam kelakar, ia tertawa keras. Sebuah tawa yang terdengar bodoh, namun cukup untuk mengalihkan kecurigaan. Wah, untunglah aku buta huruf jika menyangkut kitab iblis. Aku hanya pandai membaca menu makanan, seru Abu Nawas lantang, memancing gelak tawa orang-orang di sekitarnya. Namun, di balik tawanya, ia sedang menghitung langkah. Ia melihat Wazir Khalid mengawasi dari balkon istana, tatapannya menyapu kerumunan seperti elang mencari mangsa. Hari-hari berikutnya menjadi neraka yang sunyi. Penyelidikan rahasia dimulai, rumah-rumah digeledah di malam hari, orang-orang yang dianggap vokal diculik dan tak pernah kembali. Abu Nawas tahu gilirannya akan tiba. Ia dipanggil ke istana bukan sebagai terdakwa, melainkan sebagai teman bicara raja, sebuah taktik halus untuk memancing pengakuan. Di hadapan Harun al-Rashid, Abu Nawas duduk bersila, menyantap anggur dengan gaya santai yang dibuat-buat.
Namun, ia bisa merasakan ketegangan di setiap sudut ruangan. Raja menatapnya lekat-lekat, mencoba mencari retakan pada topeng kebodohan si penyair. "Abu Nawas," ujar raja tiba-tiba, suaranya berat. "Menurutmu, apa itu keadilan sejati?" Pertanyaan itu adalah jebakan. Salah menjawab berarti lehernya akan bertemu dengan pedang Algojo. Abu Nawas menelan buah anggur itu perlahan, membiarkan rasa manisnya membasuh tenggorokannya yang kering karena ketegangan. Ia menatap mata raja, lalu tersenyum, senyum yang penuh misteri. "Keadilan sejati, Paduka," jawab Abu Nawas, "adalah seperti bayangan kita sendiri. Ia selalu ada, namun sulit ditangkap. Jika kita lari mengejarnya, ia lari. Jika kita diam di bawah cahaya Tuhan, ia akan datang dan bersujud di kaki kita." Raja terdiam. Jawaban itu begitu diplomatis, begitu filosofis, namun juga begitu menusuk jika direnungkan. Ia tidak menemukan bukti pengkhianatan, namun ia merasakan getaran kebenaran yang tidak ia sukai. Harun mengibaskan tangannya, menyuruh Abu Nawas pergi. Keluar dari gerbang istana, Abu Nawas tidak langsung pulang. Ia berjalan menuju tepian sungai Tigris. Senja mulai turun, mengubah warna sungai menjadi merah darah, seolah alam sedang berduka atas matinya kebenaran di kota itu. Ia duduk di atas batu, menatap aliran air yang deras. Di sanalah, dalam kesendirian yang menyesakkan, pertahanan jiwanya runtuh. Ia bukan lagi Abu Nawas si cerdik cendikia yang jenaka, melainkan seorang hamba yang lemah dan ketakutan. Ia menangis, menumpahkan segala beban yang menghimpit dadanya. Ia teringat wajah Sheikh Zaid yang telah kehilangan cahayanya, teringat wajah raja yang dikuasai paranoia, dan teringat isi kitab yang menuntut keberaniannya. "Ya Tuhanku," bisiknya lirih, suaranya kalah oleh deru angin. "Engkau memberiku akal untuk berpikir, namun Engkau mengujiku dengan zaman di mana berpikir adalah kejahatan. Jika diamku adalah dosa dan bicaraku adalah maut, maka tunjukkanlah jalan ketiga. Jalan di mana aku bisa menegakkan keadilan-Mu tanpa harus menumpahkan darah saudaraku." Malam itu, di bawah langit Baghdad yang luas, Abu Nawas menemukan sebuah resolusi spiritual. Ia menyadari bahwa memegang kitab keadilan bukan untuk menjatuhkan raja dengan pedang atau pemberontakan, melainkan menjadi cermin yang membersihkan noda. Keadilan Tuhan tidak selalu datang dengan petir dan gemuruh, namun seringkali datang melalui bisikan nurani yang terus mengetuk pintu hati, atau melalui sindiran halus yang meruntuhkan kesombongan tanpa melukai raga. Ia bangkit berdiri, membersihkan debu dari jubahnya. Wajahnya kini tidak lagi menyiratkan ketakutan, melainkan ketenangan seorang mukmin yang telah berserah total. Ia tahu Khalid dan mata-matanya masih mengintai. Ia tahu Sheikh Zaid masih akan terus menyebar dusta. Dan ia tahu raja masih akan terus curiga. Namun Abu Nawas telah memilih, ia tidak akan lari. Ia akan memainkan perannya dalam sandiwara gila ini menjadi satu-satunya orang waras yang berpura-pura gila demi menjaga nyala api kebenaran agar tidak padam ditiup angin kezaliman. Dengan langkah mantap, ia berjalan kembali ke dalam kegelapan lorong kota, siap menghadapi esok hari dengan senjata terkuatnya, iman dan kecerdasan, sembari membiarkan Tuhan yang mengatur akhir dari segala makar manusia. Angin musim panas yang biasanya membawa aroma rempah dan gelak tawa dari pasar Baghdad, kini berhembus membawa debu kering yang menyesakkan dada. Sejak Jafar, kepala pengawal yang bertangan besi itu, memerintahkan penyisiran total, lorong-lorong kota berubah menjadi labirin ketakutan. Bayang-bayang para prajurit memanjang di setiap tikungan. Langkah kaki mereka yang berderap berat di atas bebatuan, seolah menjadi detak jantung kota yang sedang sakit. Tidak ada lagi diskusi hangat di kedai kopi tentang filsafat atau syair. Yang tersisa hanyalah bisik-bisik curiga dan pandangan mata yang saling menghindari. Di sudut pasar yang biasanya ramai oleh para pencari ilmu, Zainab menahan napasnya. Wanita penyalin naskah itu menyembunyikan tangannya yang gemetar di balik lipatan jubah lusuhnya. Di bawah tumpukan keranjang kurma yang tampak biasa, terselip beberapa lembar perkamen yang baru saja ia selamatkan. Salinan naskah kuno yang berbicara tentang keadilan pemimpin yang amanah. Sebuah topik yang kini dianggap racun oleh istana. Zainab tahu, satu gerakan salah, satu tatapan menantang kepada patroli yang lewat, dan nasibnya akan berakhir di penjara bawah tanah. Ia melihat Jafar melintas dengan kuda hitamnya yang gagah, membelah kerumunan seperti pisau membelah air.
Mata Jafar yang tajam menyapu wajah-wajah rakyat jelata, mencari tanda-tanda pembangkangan. Ketika pandangan itu menyapu kios Zainab, wanita itu menunduk dalam, berpura-pura sibuk menata dagangan. Jantungnya bergemuruh, namun imannya teguh. Ia tahu bahwa kebenaran tidak bisa dipenjara, meski penyebarnya bisa dibinasakan. Ketegangan itu merayap di kulitnya, sebuah teror psikologis yang membuat udara terasa berat dan lengket. Di tengah atmosfer yang mencekam inilah, Abu Nawas memutuskan untuk melangkah keluar dari bayang-bayang kenyamanan rumahnya. Ia melihat bagaimana ketakutan telah melumpuhkan akal sehat masyarakat, dan ia tahu bahwa melawan pedang dengan pedang adalah tindakan bunuh diri. Maka ia memilih senjata yang lebih tajam namun tak kasat mata, kegilaan yang terukur. Abu Nawas duduk bersila di tengah alun-alun, tepat di depan air mancur yang kering. Ia tidak membawa tongkat maupun kitab, melainkan sebuah saringan tepung yang ia taruh di atas kepalanya seperti mahkota. Mulutnya komat-kamit, merapalkan kalimat-kalimat yang terdengar ganjil bagi telinga awam, namun menggelitik bagi mereka yang berpikir. Airnya kering karena ikannya haus akan emas. Langit tidak runtuh, tapi tiangnya yang digerogoti layap berdasi. Seru Abu Nawas tiba-tiba, suaranya lantang membelah kesunyian pasar. Orang-orang berhenti sejenak. Sebagian mencibir menganggapnya gila, sebagian lain menatap dengan ngeri. Takut kegilaan itu akan memancing amarah pengawal. Namun justru itulah yang dinantikan oleh Amir. Amir adalah seorang pejabat muda dengan ambisi yang meluap-luap, jauh melebihi kapasitas kebijaksanaannya. Ia telah lama mencari cara untuk menarik perhatian Jafar dan naik pangkat dalam hierarki istana yang korup. Melihat Abu Nawas, sosok yang selama ini dikenal dekat dengan Sultan, namun kini tampak meracau, Amir melihat sebuah tangga emas menuju kekuasaan. Baginya, menangkap Abu Nawas atas tuduhan menghasut rakyat atau ketidakstabilan mental adalah tiket emasnya. Dengan langkah lebar dan senyum sinis yang tak bisa disembunyikan, Amir menghampiri Abu Nawas. Jubah sutranya yang mewah kontras dengan pakaian sederhana sang sufi. "Wahai Abu Nawas," sapa Amir dengan nada yang dibuat-buat ramah, namun matanya memancarkan kelicikan ular. "Apakah kau sedang menyaring akal sehatmu yang tersisa, ataukah kau sedang mengejek kemuliaan istana?" Abu Nawas mendongak, tatapannya kosong namun jenaka. Ia tidak segera menjawab, membiarkan keheningan menggantung sejenak untuk menarik perhatian orang-orang di sekitar mereka. "Oh, Tuan Amir yang mulia," jawab Abu Nawas, suaranya bergetar dibuat-buat. "Aku sedang mencoba menyaring rahasia. Kau tahu, angin di Baghdad belakangan ini terlalu banyak membawa debu kebohongan. Aku takut kalau aku bernapas, aku akan tersedak oleh janji palsu." Wajah Amir memerah padam. Ia sadar Abu Nawas sedang bermain api. Ini adalah kesempatannya. Amir membungkuk, mendekatkan wajahnya ke telinga Abu Nawas. Suaranya merendah menjadi bisikan ancaman yang tajam. "Dengar, orang tua gila, aku bisa saja menyeretmu ke hadapan Jafar sekarang juga atas tuduhan penghasutan. Ucapanmu tentang rayap berdasi bisa diartikan sebagai serangan terhadap wazir. Tapi, aku adalah orang yang bermurah hati. Berikan aku setengah dari keping emas yang kau dapatkan dari Sultan bulan lalu, dan aku akan menganggap ini hanya racauan orang pikun." Itu dia, perangkap yang ditunggu Abu Nawas telah terbuka, dan justru Amirlah yang melangkah masuk ke dalamnya. Abu Nawas tersenyum lebar, sebuah senyum yang bukan berasal dari ketakutan, melainkan dari kepuasan seorang pemburu yang melihat mangsanya masuk ke lubang. Tiba-tiba, Abu Nawas melonjak berdiri, membuat Amir terkejut dan mundur selangkah. Dengan ekspresi panik yang sangat meyakinkan, Abu Nawas mencengkram lengan baju Amir, seolah memohon, namun suaranya cukup keras untuk didengar oleh para pedagang dan mata-mata Jafar yang berada di sekitar kedai kopi terdekat. "Ampun Tuan Amir, ampun!" teriak Abu Nawas dramatis. "Aku tidak punya emas itu. Bukankah Tuan sendiri yang mengatakan bahwa dana perbaikan gerbang utara itu sudah cukup untuk membeli kebungkaman Jafar? Mengapa Tuan masih memeras hamba yang miskin ini? Apakah bagian Tuan dari penyelundupan naskah di dermaga belum cukup?" Wajah Amir berubah pucat pasi dalam sekejap. Darah seolah tersedot habis dari kepalanya. Ia tidak pernah menyebutkan soal dana gerbang utara ataupun penyelundupan naskah kepada siapapun. Itu adalah rahasia kotor lingkaran dalamnya sendiri. Sebuah skema korupsi kecil yang ia jalankan di belakang punggung Jafar. Namun, Abu Nawas baru saja meneriakannya seolah itu adalah fakta yang diketahui umum, membingkainya sebagai bagian dari percakapan pemerasan mereka. "Tutup mulutmu, gila!" desis Amir. Keringat dingin mulai membasahi dahinya.
Ia melihat sekeliling dengan panik. Beberapa pedagang kini menatapnya dengan pandangan berbeda. Dan yang lebih mengerikan, 2 orang pengawal berseragam hitam di ujung jalan mulai berjalan mendekat dengan tatapan curiga. Abu Nawas tidak melepaskan cengkeramannya. Ia melanjutkan sandiwaranya dengan semakin menjadi-jadi, membalikkan posisi pemangsa dan mangsa. "Jangan bunuh hamba, Tuan Amir. Hamba berjanji tidak akan memberitahu siapapun bahwa Tuan menyimpan stempel palsu wazir di laci meja kerja Tuan demi meloloskan pedagang asing itu. Hamba akan diam. Demi Tuhan, hamba akan diam." Hening. Pasar yang tadinya bising kini senyap total. Angin berhembus membawa suara Abu Nawas menggema ke setiap sudut. Amir membeku. Ia tidak memiliki stempel palsu, namun tuduhan spesifik tentang dana gerbang utara yang disebutkan sebelumnya sudah cukup untuk membuat siapapun percaya pada tuduhan kedua ini. Abu Nawas telah mencampur adukan fakta yang ia curigai dengan fiksi yang mematikan, menciptakan adonan fitnah yang tak bisa dibantah tanpa penyelidikan. Dan di Baghdad saat ini, penyelidikan berarti penyiksaan. Para pengawal kini sudah berdiri di belakang Amir. Tatapan mereka dingin, tidak lagi memandang Amir sebagai pejabat yang dihormati, melainkan sebagai tersangka pengkhianat yang mencoba bermain di belakang Jafar. "Tuan Amir," suara salah satu pengawal terdengar berat seperti vonis mati. Sepertinya kepala pengawal Jafar akan sangat tertarik mendengar tentang dana gerbang utara dan stempel itu. "Ikut kami." Amir mencoba membela diri, mulutnya membuka dan menutup tanpa suara, seperti ikan yang ditarik dari air. Ia menatap Abu Nawas dengan tatapan penuh dendam dan ketakutan. Namun Abu Nawas sudah kembali duduk, memasang kembali saringan tepung di kepalanya dengan tenang. Sepertinya saringanku bekerja," gumam Abu Nawas lirih, hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri saat Amir diseret paksa oleh para pengawal, meronta-ronta memohon pengampunan yang tak akan didengarnya. Ia memisahkan kotoran dari tepung yang bersih. Zainab yang menyaksikan seluruh kejadian itu dari kejauhan, merasakan getaran aneh di dadanya. Ia melihat bagaimana Abu Nawas, tanpa pedang dan tanpa kekerasan, berhasil meretakkan satu bata dari tembok tirani yang kokoh itu. Amir mungkin hanya pion kecil, tapi teriakannya saat diseret akan memancing kecurigaan di antara para pejabat lain. Benih ketidakpercayaan telah ditanam, tepat di jantung musuh. Sore itu, saat matahari mulai terbenam dan menyiram kota Baghdad dengan warna merah darah, suasana pasar terasa berbeda. Ketakutan masih ada, namun kini bercampur dengan rasa takjub. Abu Nawas telah menunjukkan bahwa di tengah kegelapan yang paling pekat sekalipun, kecerdasan dan hikmah adalah cahaya yang tak bisa dipadamkan. Abu Nawas bangkit, membersihkan debu dari jubahnya. Ia menatap langit yang mulai gelap. Ia tahu ini baru permulaan. Jafar tidak akan tinggal diam setelah anak buahnya ditangkap. Namun Abu Nawas juga tahu bahwa keangkuhan adalah perangkap paling mematikan bagi manusia. Amir jatuh karena keserakahannya sendiri, karena ia mengira kekuasaan duniawi dapat melindunginya dari akibat perbuatannya. Sesungguhnya, tipu daya manusia itu lemah di hadapan keadilan Tuhan yang bekerja dalam senyap, bisik Abu Nawas, sebuah doa sekaligus pengingat bagi jiwanya sendiri, agar tidak tergelincir dalam kesombongan yang sama. Ia melangkah pulang, meninggalkan pasar yang mulai sepi. Di balik bayang-bayang, mata-mata lain masih mengawasi. Namun malam ini, mereka mengawasi dengan rasa gentar. Permainan sesungguhnya baru saja dimulai, dan jaring yang ditebar Jafar kini mulai kusut oleh mangsanya sendiri. Eits, sebelum saya lanjutkan videonya, apakah kalian penasaran bagaimana kisah mereka berubah menjadi lebih lucu dan menarik? Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Tekan tombol lonceng, subscribe, dan like supaya kalian gak ketinggalan episode selanjutnya. Dan sebelum kita mulai, coba tulis di kolom komentar. Kalian sedang nonton dari daerah mana? Aku pengen tahu dari kota mana saja cerita ini didengar. Baghdad tidak lagi sama. Udara di pasar-pasar yang biasanya hanya berbau rempah, keringat unta dan debu gurun, kini memikul bobot yang berbeda. Ada aroma pemberontakan yang halus, terselip di antara tumpukan kain sutra dan kerancang kurma, namun tidak tercium oleh hidung yang awam, hanya terasa oleh hati yang peka. Abu Nawas, sosok yang kini menjadi buronan paling dicari, namun anehnya paling sering terlihat, tidak bersembunyi di gua-gua gelap atau melarikan diri ke perbatasan Persia. Ia justru duduk bersila di atas sebuah peti kayu usang di tengah pasar, dikelilingi oleh kerumunan yang haus, bukan akan air, melainkan akan tawa yang membebaskan. Abu Nawas tidak membawa pedang,
pun tidak membawa kitab terlarang itu secara fisik. Kitab yang dicari-cari pasukan kerajaan telah lenyap dari pandangan, tetapi isinya telah berpindah ke dalam benak sang sufi jenaka, melebur menjadi darah dan napasnya. Dengan sorban yang sedikit miring dan senyum yang menyeratkan 1000 teka-teki, ia mulai berkisah. Suaranya lantang, menembus hiruk-pikuk tawar-menawar. Ia bercerita tentang negeri semut yang dipimpin gajah. Dalam kisahnya, sang gajah mewajibkan setiap semut untuk menyetor sebutir gula setiap hari demi membangun istana gading yang megah. Sementara sang gajah sendiri tidur di atas tumpukan gula itu hingga semut-semut mati kelaparan karena tak sanggup memikul beban. Lalu apa yang dilakukan gajah ketika semut-semut itu mati? Tanya Abu Nawas dengan mata membelalak jenaka. Ia menangis, bukan karena sedih, tapi karena takut tidak ada lagi yang menggaruk punggungnya saat gatal. Gelak tawa meledak seketika. Orang-orang tertawa hingga memegangi perut mereka. Air mata keluar dari sudut-sudut mata yang lelah. Namun tawa itu tidak bertahan lama. Detik demi detik berlalu, suara tawa mereda digantikan oleh keheningan yang mencekam. Orang-orang saling berpandangan. Senyum di wajah mereka perlahan luntur, berganti menjadi pemahaman yang getir. Mereka melihat bayangan sang gajah dalam sosok para pemungut pajak istana. Dan istana gading itu adalah metafora yang terlalu jelas bagi kemewahan yang tengah dibangun Raja Harun al-Rashid di seberang sungai Tigris. Abu Nawas telah mengubah pasal-pasal kaku tentang keadilan dalam kitab itu menjadi anekdot yang hidup. Ia tidak perlu berteriak raja tidak adil, ia cukup menceritakan seekor gajah yang egois, dan rakyatlah yang menyimpulkan sisanya. Ini adalah strategi yang mengerikan. Jika pasukan menangkapnya, mereka harus menjelaskan di pengadilan, kami menangkapnya karena ia bercerita tentang gajah, dan itu hanya akan membuat kerajaan tampak konyol. Suasana di kota berubah menjadi aneh setelah insiden penceritaan itu berulang di masjid-masjid dan lorong-lorong sempit. Ada ketegangan yang merambat seperti api dalam sekam. Para prajurit yang berpatroli merasakan tatapan rakyat yang berbeda. Tidak ada lagi ketakutan murni. Yang ada adalah tatapan geli yang meremehkan. Seolah-olah seragam baja mereka hanyalah kostum badut di mata rakyat. Setiap kali seorang pejabat lewat dengan kereta kencana, terdengar bisik-bisik yang menirukan suara belalai gajah. Wibawa kerajaan sedang digerogoti oleh rayap-rayap tawa. Di dalam istana yang megah, keheningan terasa jauh lebih berat daripada kebisingan pasar. Harun al-Rashid duduk di singgasananya, namun punggungnya tidak bersandar dengan tenang. Laporan demi laporan masuk ke telinganya. Bukan tentang pasukan musuh di perbatasan, melainkan tentang cerita-cerita bodoh yang membuat rakyatnya tertawa. Seorang ulama istana, dengan jubah yang menyapu lantai dan wajah merah padam menahan amarah, berdiri di hadapan raja. Napasnya memburu. Paduka, ini adalah fitnah yang keji. Abu Nawas menggunakan lidahnya yang berbisa untuk meracuni akidah rakyat terhadap kepemimpinan Paduka. Ia menyebarkan isi kitab itu tanpa menyebut namanya. Ini adalah pemberontakan terselubung. Kita harus memenggal lidahnya sebelum racun itu menyebar lebih luas. Harun al-Rashid memijat pelipisnya yang berdenyut keras. Ia adalah khalifah yang cerdas, dan kecerdasan itulah yang kini menyiksanya. Ia tahu persis jebakan apa yang dipasang Abu Nawas. Jika aku menangkapnya karena cerita lelucon, suara Harun berat dan parau menggema di ruang tahta yang luas. Maka aku mengakui bahwa akulah gajah dalam cerita itu. Aku akan menjadi bahan tertawaan dari Andalusia hingga Tiongkok. Tapi jika aku membiarkannya, Harun tidak melanjutkan kalimatnya. Ia tahu kelanjutannya. Wibawanya akan runtuh, dianggap lemah, dan membenarkan sindiran itu. Malam itu, istana terasa seperti penjara bagi rajanya sendiri. Lorong-lorong marmer yang biasanya indah, kini tampak seperti labirin yang membingungkan. Harun berjalan sendirian tanpa pengawal, melintasi koridor yang diterangi obor-obor redup. Ia merasa diawasi, bukan oleh pembunuh bayaran, tapi oleh bayang-bayangnya sendiri. Cerita-cerita Abu Nawas telah menjadi cermin. Setiap kali Harun melihat kemewahan di sekelilingnya, permadani tebal, pilar emas, bejana perak, ia teringat kisah semut dan gajah. Ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah aku gajah itu? Ketakutan terbesar seorang penguasa bukanlah pada pedang musuh, melainkan pada hilangnya legitimasi moral di hati rakyatnya. Abu Nawas telah menyentuh inti terdalam itu. Sementara itu, di sudut kota yang kumuh, di sebuah surau kecil yang hampir roboh, Abu Nawas bersujud panjang. Tubuhnya gemetar,
bukan karena takut pada hukuman mati, tapi karena guncangan spiritual yang hebat. Ia sadar ia sedang bermain api. Menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zolim adalah jihad paling utama. Namun, resiko tergelincir menjadi ria atau kesombongan intelektual sangatlah besar. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia merasa seolah-olah seluruh beban keadilan dari kitab itu menindih bahunya. Ia menangis dalam sujudnya, sebuah tangisan yang sunyi dan menyayat. Ia tidak membenci Harun. Ia mencintai sahabat sekaligus rajanya itu. Justru karena cintanya, ia harus menjadi cermin yang retak dan menakutkan, agar sang raja bisa melihat noda di wajahnya sendiri. Ya Tuhan yang maha membolak-balikan hati, bisik Abu Nawas dalam doanya yang lirih. Suaranya parau memecah kesunyian malam. Jadikanlah kisah-kisahku sebagai obat pahit yang menyembuhkan, bukan racun yang membinasakan. Jika tawaku justru menjauhkan manusia darimu, maka bisukanlah aku selamanya. Namun jika ini adalah jalan untuk menegakkan mizan keadilanmu, maka lindungilah hamba yang lemah ini. Abu Nawas bangkit dari sujudnya. Wajahnya basah, namun matanya memancarkan ketenangan yang aneh. Ketenangan seseorang yang telah menyerahkan lehernya pada takdir. Ia tahu, esok hari konfrontasi itu akan mencapai puncaknya. Ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik tawa. Saat fajar menyingsing, kabut menyelimuti Baghdad, menciptakan suasana yang surrealis. Abu Nawas berjalan keluar dari surau. Di ujung jalan, sepasukan pengawal kerajaan telah menunggu. Mereka tidak menghunus pedang, tidak berteriak garang. Wajah para prajurit itu tampak ragu, seolah enggan menangkap sosok yang semalam membuat mereka tertawa sekaligus merenung. Kapten pasukan maju selangkah, menundukkan kepalanya sedikit. Sebuah gestur hormat yang tidak lazim bagi seorang buronan. "Tuan Abu," ucapnya pelan. "Paduka Raja memanggilmu, bukan ke penjara bawah tanah, tetapi ke ruang pribadinya, tanpa rantai." Abu Nawas tersenyum tipis. Ia mengerti, perang narasi ini telah berakhir, bukan dengan kemenangan politik, melainkan dengan kemenangan nurani. Harun al-Rashid tidak memilih jalan kekerasan, yang berarti hati sang raja masih menyisakan ruang bagi cahaya hidayah. Kitab itu, meski tak berwujud, telah berhasil dibaca oleh raja melalui lisan Abu Nawas. Langkah kaki Abu Nawas menuju istana diiringi pandangan ribuan mata rakyat dari balik jendela-jendela kayu. Tidak ada sorak-sorai, hanya doa-doa bisu. Mereka menyadari bahwa keadilan Tuhan tidak selalu datang dengan petir dan guntur. Terkadang ia datang melalui humor seorang badut sufi yang berani menertawakan dunia untuk menangisi akhirat. Di pagi yang berkabut itu, Baghdad belajar bahwa kekuasaan tertinggi bukanlah pada siapa yang memegang takhta, melainkan pada siapa yang berani memegang kebenaran, walau dengan tangan gemetar. Udara Baghdad siang itu terasa lebih berat dari biasanya, seolah langit menekan atap-atap rumah penduduk dengan beban tak kasat mata. Debu halus beterbangan, bukan karena angin, melainkan karena ribuan kaki yang melangkah serentak menuju alun-alun utama istana. Selebaran-selebaran berisi fatwa baru telah ditempel di setiap sudut pasar dan gerbang masjid sejak subuh. Kertas-kertas kuning yang memuat ancaman terselubung di balik dalil-dalil suci. Isinya mengguncang batin rakyat. Setiap kritik terhadap keputusan istana kini dikategorikan sebagai bibit pemberontakan. Dan barang siapa yang menyebarkan keraguan atas titah penguasa, darahnya halal untuk ditumpahkan. Di tengah alun-alun, sebuah panggung kayu setinggi dada manusia telah didirikan. Di satu sisi duduk Syekh Zahid di atas kursi berlapis beludru merah. Jubah sutranya berkilauan ditimpa matahari, dikelilingi oleh tumpukan kitab tebal yang sengaja dipajang untuk mengintimidasi lawan. Wajahnya keras. Matanya menyapu kerumunan dengan tatapan merendahkan, seolah ia adalah pemegang kunci tunggal gerbang surga. Di sisi lain, duduk bersila di atas tikar pandan sederhana, Abu Nawas tampak tenang, bahkan nyaris mengantuk, tanpa membawa satupun catatan atau kitab. Kontras visual ini saja sudah mengirimkan pesan yang kuat. Kemewahan melawan kesederhanaan, arogansi melawan kerendahan hati. Raja Harun al-Rashid mengamati dari balkon istana yang terlindung tirai tipis. Tangannya mencengkram pagar batu dengan erat.
Ia tahu ini bukan sekadar perdebatan agama. Ini adalah pengadilan bagi akal sehat rakyatnya. Jika Syekh Zahid menang, kekuasaan absolut Harun akan memiliki legitimasi teologis yang tak tergoyahkan. Namun jika Abu Nawas yang unggul, fondasi kepatuhan buta yang sedang dibangunnya bisa retak seketika. Suasana menjadi hening mencekam ketika gong dipukul. Syekh Zahid bangkit, suaranya menggelegar memecah kebisuan, penuh dengan intonasi yang dibuat-buat untuk memukau pendengar awam. "Wahai umat yang beriman," seru Syekh Zahid merentangkan tangannya lebar-lebar. "Agama ini adalah agama ketertiban. Ketaatan kepada pemimpin adalah pilar yang menopang atap rumah kita agar tidak runtuh menimpa kepala anak-anak kalian. Barang siapa yang menyebarkan bisik-bisik perlawanan, sesungguhnya dia sedang mengundang setan perpecahan. Ayat-ayat telah jelas, sabda telah terang, bahwa menentang bayang-bayang Tuhan di muka bumi adalah kesesatan yang nyata." Ia mulai mengutip potongan-potongan ayat, memotong konteks sejarahnya, dan menempelkannya secara paksa pada situasi saat ini. Dengan lihai, ia merajut logika bahwa setiap penderitaan rakyat adalah ujian kesabaran, sementara setiap keputusan raja adalah takdir yang tak boleh digugat. Keringat dingin mulai membasahi punggung orang-orang yang mendengarnya. Argumen Syekh Zahid terdengar begitu kokoh, dibangun dari batu bata ketakutan dan semen dogma yang kaku. Ia menunjuk Abu Nawas dengan telunjuk yang gemetar karena amarah yang disucikan. "Dan lihatlah orang ini," teriaknya. "Seorang penyair gila yang mencoba mengaburkan pandangan kalian dengan lelucon dan teka-teki. Seolah-olah kebijaksanaan bisa ditemukan di kedai tuak, bukan di halakoh ulama. Dia tidak membawa kitab, dia tidak membawa dalil. Dia hanya membawa lidah yang berbisa." Syekh Zahid kembali duduk dengan napas memburu, merasa telah memenangkan pertempuran bahkan sebelum lawannya bicara. Kerumunan menoleh ke arah Abu Nawas. Keheningan kali ini berbeda, ada rasa putus asa di sana. Abu Nawas perlahan membuka matanya, lalu berdiri. Ia tidak berjalan menuju mimbar, melainkan melangkah ke tengah panggung, mendekati Syekh Zahid, namun tetap menjaga jarak hormat. Ia tidak berteriak, suaranya datar, namun jernih melintasi alun-alun yang senyap. "Tuan Syekh yang mulia," ucap Abu Nawas, menundukkan kepala sedikit. "Hamba yang bodoh ini tidak berani membantah hafalan Tuan akan ribuan halaman kitab. Hamba hanya memiliki satu pertanyaan sederhana, yang muncul dari kebingungan hamba sebagai orang awam." Syekh Zahid mendengus, melambaikan tangan dengan angkuh. "Tanyakanlah, agar keraguanmu sirna dan engkau bertaubat di hadapan orang banyak." Abu Nawas tersenyum tipis. "Tuan Syekh mengatakan bahwa ketaatan adalah mutlak. Bayangkanlah Tuan, jika Tuan menyewa seorang kusir kereta kuda untuk mengantar Tuan ke Mekah demi menunaikan ibadah suci, maka Tuan adalah pemimpin badi kusir itu karena Tuan yang membayarnya, bukan? Itu perumpamaan yang dangkal, tapi ya, aku yang memegang kendali tujuan," jawab Zahid meremehkan. "Baiklah," lanjut Abu Nawas, mulai berjalan pelan mengitari Syekh Zahid. Namun di tengah perjalanan, kusir itu melihat bahwa jembatan di depan telah putus dan di bawahnya menganga jurang yang dalam. Kusir itu tahu, jika ia mematuhi perintah Tuan untuk terus memacu kuda lurus ke depan, kereta akan jatuh dan kalian berdua akan binasa. Pertanyaannya, wahai Tuan Syekh yang bijaksana, apakah kusir itu wajib mematuhi perintah Tuan untuk terus maju demi ketaatan, ataukah dia wajib menghentikan kereta itu, bahkan jika perlu melawan perintah Tuan, demi menyelamatkan nyawa Tuan? Syekh Zahid terdiam. Jebakan itu begitu sederhana namun mematikan. Jika ia menjawab kusir harus patuh, ia akan dianggap gila karena menyuruh bunuh diri. Jika ia menjawab kusir harus berhenti, ia mengakui bahwa bawahan boleh membangkang demi kebaikan atasan. Wajahnya memerah padam. Ia mencoba mencari celah, mencoba memutar lidah. Itu situasi darurat, tidak bisa disamakan dengan urusan negara, sergah Zahid gagap. Bukankah agama ini mengajarkan bahwa menjaga nyawa adalah salah satu tujuan syariat? Potong Abu Nawas dengan cepat, nadanya kini menajam. Jika kusir yang sederhana saja memiliki kewajiban moral untuk menyelamatkan tuannya dari jurang fisik, tidakkah seorang rakyat atau ulama memiliki kewajiban yang lebih besar untuk menyelamatkan rajanya dari jurang kezoliman yang bisa membawanya ke neraka? Bukankah membiarkan seorang pemimpin berbuat salah tanpa diingatkan adalah bentuk pengkhianatan yang paling kejam terhadap pemimpin itu sendiri? Gumaman mulai terdengar di antara kerumunan. Logika itu merasuk tanpa perlu bahasa langit yang rumit. Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia berbalik menghadap rakyat, lalu kembali menatap Zahid. "Tuan Syekh,
Anda menuduh perlawanan sebagai kesesatan, tapi bukankah Firaun juga seorang pemimpin yang sah di negerinya? Apakah Musa sesat karena menentangnya? Atau apakah Musa justru menegakkan cinta kasih sejati dengan berusaha mencegah Firaun dari terus berbuat dosa? Syekh Zahid bangkit, jarinya menunjuk-nunjuk dengan gemetar. Kau memutarbalikkan ayat. Kau menyamakan paduka raja dengan Firaun. Itu fitnah. Saya tidak menyebut nama siapapun. Jawab Abu Nawas tenang. Matanya menatap tajam langsung ke manik mata Zahid. Saya hanya bicara tentang prinsip keadilan. Jika sebuah fatwa dikeluarkan untuk membungkam kebenaran, maka fatwa itu bukan berasal dari Tuhan, melainkan dari ketakutan manusia akan hilangnya kursi kekuasaan. Ketaatan kepada makhluk terputus ketika ia mengajak pada kemaksiatan terhadap Sang Pencipta dan membiarkan ketidakadilan merajalela, Tuan Syekh, adalah kemaksiatan tertinggi. Abu Nawas tidak perlu menyebutkan kitab terlarang itu. Ia tidak perlu membongkar konspirasi istana. Ia hanya meletakkan cermin di hadapan Syekh Zahid dengan mengakui bahwa pemimpin bisa salah seperti Firaun dan bahwa menyelamatkan pemimpin dari kesalahan adalah kewajiban seperti kusir. Syekh Zahid secara tidak langsung telah membatalkan fatwanya sendiri. Syekh Zahid terduduk kembali, mulutnya terkunci. Ia mencari kata-kata di tumpukan kitabnya, namun tidak ada satupun halaman yang bisa membantah logika nurani yang begitu jernih. Keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Ia kalah, bukan oleh pedang, bukan oleh sihir, tapi oleh akal sehat yang ia coba matikan. Kerumunan tidak bersorak, tidak ada tepuk tangan. Yang ada hanyalah keheningan yang jauh lebih berat dari sebelumnya, keheningan pemahaman. Mereka menatap Abu Nawas bukan lagi sebagai pelawak, melainkan sebagai pelita di tengah kegelapan yang dipaksakan. Mereka menyadari bahwa agama bukanlah rantai yang membelenggu leher, melainkan cahaya yang menuntun pada keadilan. Di balkon istana, Raja Harun al-Rashid mundur selangkah ke dalam bayangan. Wajahnya pucat pasi. Ia melihat bagaimana rakyatnya memandang Abu Nawas. Ada rasa hormat yang tidak pernah mereka berikan kepada raja manapun. Harun menyadari satu hal yang mengerikan. Abu Nawas baru saja menghancurkan otoritas fatwa istana tanpa melanggar satupun hukum negara. Dia berbahaya, bisik Harun pada dirinya sendiri. Suaranya bergetar. Dia bukan sekadar cerdik. Dia memahami inti agama yang sesungguhnya, dan itu membuatnya kebal terhadap manipulasi kita. Selama dia bebas berbicara, tahta ini tidak akan pernah bisa tidur nyenyak. Sang raja berbalik meninggalkan balkon. Jubahnya berdesir di lantai marmer yang dingin. Di kepalanya, rencana untuk menyingkirkan Abu Nawas tidak lagi menjadi opsi, melainkan sebuah keharusan mendesak. Sementara di bawah sana, di tengah alun-alun yang berdebu, Abu Nawas kembali duduk di tikarnya, menatap langit sore yang mulai memerah, menyadari bahwa kemenangan hari ini hanyalah pembuka bagi badai yang jauh lebih besar. Angin sore yang berhembus di lorong-lorong sempit kota Baghdad tidak membawa kesejukan seperti biasanya, melainkan membawa kabar bisu yang merayap cepat dari telinga ke telinga, menciptakan kecemasan yang mencekik. Debu-debu jalanan yang sempat berterbangan karena kepergian Syekh Zahid yang menanggung malu belum sepenuhnya mengendap. Namun kedoran keras pada pintu gubuk reot Abu Nawas telah memecah keheningan senja. Itu bukan ketukan seorang tamu yang hendak bertukar syair atau sekadar meminta nasihat, melainkan hantaman gagang tombak pengawal kerajaan yang membawa mandat besi. Di luar, 6 pengawal bertubuh kekar dengan baju zirah yang memantulkan sisa cahaya matahari berdiri mematung. Wajah mereka kaku, tanpa ekspresi, seolah kemanusiaan telah dicabut dari jiwa mereka demi kepatuhan buta. Ketika Abu Nawas membuka pintu, tidak ada salam yang terucap. Salah satu pengawal hanya menyodorkan gulungan perkamen dengan segel kerajaan yang merah menyala. Warna darah, warna bahaya. Isinya adalah sebuah undangan resmi ke istana untuk menerima anugerah atas kecerdasannya. Sebuah eufemisme kasar yang dipahami oleh seluruh penduduk Baghdad sebagai panggilan menuju tiang gantungan. Abu Nawas menerima gulungan itu dengan tangan yang tenang, meski jantung yang berdetak seirama dengan takdir yang sedang diuji. Istrinya, yang mengintip dari balik tirai lusuh dengan wajah pucat pasi, menahan isak tangis. Ia tahu, Wazir Khalid tidak akan membiarkan suaminya lolos kali ini. Tuduhan yang disiapkan bukan main-main. Penghasutan rakyat, penyebaran ajaran sesat, dan makar terhadap kewibawaan raja. Namun Abu Nawas hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung kepasrahan total sekaligus keberanian yang membingungkan para pengawal. Ia tidak melawan, tidak pula gemetar. Ia berjalan keluar dengan langkah seringan kapas,
seolah undangan itu adalah panggilan untuk menikmati teh sore, bukan vonis mati. Perjalanan menuju istana terasa sangat panjang dan sunyi. Orang-orang yang berpapasan di jalan menundukkan kepala, takut menatap mata sang sufi, takut kalau-kalau kemalangan itu menular. Langit di atas Baghdad berubah warna menjadi jingga gelap, seakan alam pun menahan napas menunggu apa yang akan terjadi di balairung istana. Ketika gerbang raksasa istana terbuka dengan suara derit logam yang menyakitkan telinga, hawa dingin seketika menyergap. Bukan dingin karena suhu, melainkan dinginnya aura kekuasaan yang absolut dan tak tersentuh. Balairung istana begitu megah, dengan pilar-pilar marmer yang menjulang tinggi seolah hendak menembus langit-langit yang dilukis indah. Namun keindahan itu terasa kosong. Di ujung ruangan, di atas singgasana emas yang berkilauan, duduklah sang raja dengan wajah yang keruh. Di sampingnya berdiri Wazir Khalid yang tak mampu menyembunyikan seringai kemenangan di sudut bibirnya. Matanya berkilat licik, menatap Abu Nawas seperti seekor hiena menatap bangkai. Ruangan itu penuh sesak oleh para pejabat dan ulama istana yang telah dikondisikan untuk mengangguk setuju pada apapun keputusan raja. Keheningan di ruangan itu begitu padat, hingga suara langkah kaki Abu Nawas yang tanpa alas kaki terdengar menggema. Setiap tapaknya adalah pernyataan eksistensi yang menolak tunduk pada ketakutan. Tanpa basa-basi, Wazir Khalid maju selangkah. Suaranya lantang, memantul di dinding-dinding batu, membacakan daftar dosa yang telah ia rangkai dengan rapi. Ia menuduh Abu Nawas telah menggunakan lidahnya yang tajam untuk merongrong wibawa istana, menjadikan agama sebagai mainan, dan membuat rakyat meragukan kebijaksanaan raja. Setiap tuduhan disertai dengan ancaman hukuman mati. Raja mendengarkan sambil memelintir cincin permatanya. Matanya menatap tajam ke arah Abu Nawas, mencari tanda-tanda ketakutan atau permohonan ampun. Namun, yang ia temukan hanyalah ketenangan samudra. Saat Wazir Khalid selesai membacakan tuduhan dan menuntut hukuman pancung, Raja akhirnya bersuara, berat dan menekan. Ia bertanya apakah Abu Nawas memiliki pembelaan diri sebelum Algojo dipanggil. Abu Nawas mengangkat wajahnya. Ia tidak langsung menjawab tuduhan itu. Sebaliknya, ia memandang raja dengan tatapan yang aneh, seolah-olah ia sedang melihat seorang sahabat lama yang tersesat, bukan seorang penguasa yang hendak membunuhnya. "Wahai Paduka yang mulia," suara Abu Nawas terdengar lembut namun jelas, memotong ketegangan udara. "Hamba datang bukan untuk membela diri dari kematian, sebab kematian adalah pintu yang pasti akan hamba lewati, entah hari ini atau esok. Hamba datang untuk mengambil hadiah yang Paduka janjikan." Raja terkejut, alisnya berkerut. "Hadiah? Kau pikir ini benar-benar pesta penghargaan? Kau sedang diadili atas nyawamu," seru raja dengan nada tinggi, merasa dipermainkan. "Bukankah keadilan adalah hadiah terindah dari seorang raja kepada rakyatnya?" tanya Abu Nawas balik, dengan nada polos yang menjebak. "Jika Paduka memberikan hukuman mati kepada seseorang yang hanya mengingatkan tentang kebenaran, maka itu adalah hadiah bagi hamba untuk segera bertemu Sang Pencipta. Namun itu akan menjadi musibah bagi Paduka." "Lancang," bentak Wazir Khalid. "Kau mengancam raja?" Abu Nawas tidak menoleh sedikit pun pada Khalid. Matanya terkunci pada raja. "Hamba tidak mengancam, hamba hanya bertanya. Paduka, izinkan hamba mengajukan satu pertanyaan sebelum leher hamba ditebas. Jika jawaban Paduka benar, maka hamba rela mati dengan tersenyum. Namun jika Paduka ragu, maka itu pertanda bahwa pedang Algojo mungkin salah sasaran." Raja yang harga dirinya terusik namun penasaran mengangguk kaku. "Tanyakan." "Wahai Paduka," Abu Nawas memulai, suaranya mengalun seperti syair kematian. "Jika hamba memiliki sebuah cermin yang sangat jujur, yang mampu memperlihatkan noda hitam di wajah siapapun yang berkaca, dan kemudian seseorang yang berkuasa melihat noda di wajahnya melalui cermin itu, lalu ia marah dan memecahkan cermin tersebut hingga hancur berkeping-keping. Pertanyaannya adalah, apakah setelah cermin itu hancur, noda di wajah sang penguasa akan hilang?" Suasana balairung seketika hening, seolah waktu berhenti berputar. Para pejabat menahan napas, menyadari jebakan logika yang baru saja dilemparkan. Wajah Wazir Khalid berubah pucat. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini, namun ia terlambat untuk menghentikannya. Raja terdiam. Ia bukan orang bodoh. Ia tahu jawabannya. Jika ia menjawab tidak,
maka ia mengakui bahwa membunuh Abu Nawas, sang cermin, tidak akan menghapus fakta keburukan pemerintahan atau ketidakadilan yang ada, sang noda. Membunuh Abu Nawas hanya akan menghancurkan alat pengingat, namun membiarkan keburukan itu tetap menempel pada dirinya, abadi dalam sejarah. Namun, jika ia menjawab iya, ia akan terlihat sangat bodoh di mata seluruh cerdik pandai yang hadir, karena semua orang tahu bahwa menghancurkan cermin tidak akan mengubah wajah seseorang. Keringat dingin mulai menetes di pelipis raja. Ia menyadari bahwa Abu Nawas tidak sedang membela diri, ia sedang mengadili hati nurani raja di hadapan Tuhan dan manusia. Singgasana yang ia duduki tiba-tiba terasa panas. Ia melihat ke sekeliling, dan untuk pertama kalinya, ia merasa kerdil di hadapan sosok berbaju lusuh yang berdiri tegak di tengah ruangan. Abu Nawas tidak membawa pasukan, tidak membawa senjata, namun ia membawa perisai kebenaran yang tak bisa ditembus oleh pedang kekuasaan. Wazir Khalid mencoba berbisik, menghasut raja untuk mengabaikan teka-teki itu dan langsung memberi perintah eksekusi. Namun, raja mengangkat tangannya, menghentikan bisikan racun itu. Raja menatap Abu Nawas, melihat kedalaman mata sufi itu yang tidak menyiratkan kebencian, melainkan belas kasih. Abu Nawas seolah berkata tanpa suara, "Kekuasaanmu hanyalah titipan, dan keadilanmu sedang ditimbang di langit." Cermin itu, suara raja terdengar parau, kehilangan wibawa angkuhnya, berganti dengan nada manusiawi yang rapuh. Cermin itu tidak bersalah. Noda itu tetap ada, meski cerminnya menjadi debu. Abu Nawas tersenyum, kali ini tulus. Ia membungkuk hormat, bukan karena takut, tetapi sebagai penghormatan pada setitik nurani yang masih tersisa di hati penguasa. Maka, Paduka telah menyelamatkan diri Paduka sendiri dari menjadi pemecah cermin yang zalim. Keadilan telah Paduka tegakkan, bukan untuk hamba, tapi untuk jiwa Paduka sendiri. Wazir Khalid ternanga, wajahnya merah pada menahan amarah yang meledak-ledak, namun tertahan di tenggorokan. Rencananya hancur berantakan oleh satu pertanyaan sederhana. Raja menarik napas panjang, bersandar lemas di singgasananya, seolah beban berat baru saja diangkat dari pundaknya. "Bebaskan dia," titah raja pelan, namun tegas. "Dan wazir, perbaiki caramu melihat bayanganmu sendiri sebelum kau menyalahkan cermin." Abu Nawas berbalik badan. Ia berjalan keluar dari balairung yang megah itu dengan langkah yang sama tenangnya saat ia masuk. Namun kini, atmosfer di ruangan itu telah berubah total. Bukan lagi panggung eksekusi, melainkan tempat di mana sebuah pelajaran spiritual yang agung baru saja digelar. Bahwa di atas kekuasaan raja-raja dunia, ada kekuasaan yang maha adil yang mengawasi setiap gerak hati. Saat Abu Nawas melangkah keluar gerbang istana, angin malam menyambutnya. Bintang-bintang mulai bermunculan di langit Baghdad. Ia tidak merasa menang, sebab dalam pandangan seorang sufi, tidak ada yang perlu dimenangkan di dunia ini selain keridhaan ilahi. Ia hanyalah cermin yang retak, yang mencoba memantulkan sedikit cahaya di tengah kegelapan nafsu kekuasaan manusia. Dan malam itu, cermin itu selamat, bukan karena kekuatannya sendiri, melainkan karena cahaya kebenaran yang ia pantulkan terlalu menyilaukan untuk dihancurkan. Eits, sebelum saya lanjutkan videonya, apakah kalian penasaran bagaimana kisah mereka berubah menjadi lebih lucu dan menarik? Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Tekan tombol lonceng, subscribe, dan like supaya kalian gak ketinggalan episode selanjutnya. Dan sebelum kita mulai, coba tulis di kolom komentar, kalian sedang nonton dari daerah mana? Aku pengen tahu dari kota mana saja cerita ini didengar.